Oke, halo bro, gimana kabarnya? Jadi sekarang kita lagi pantau kondisi market lagi di tanggal 22 November. Sekarang ini jam 12 malam, 12 lewat 25, setengah satu malam. Ini di sini saya lihat charting dari Bitcoin ini, Bitcoin tidak ada ampun. Dibanting lagi, naik, banting lagi, naik, banting lagi. Dan sekarang kondisi dari Bitcoin itu, waduh, sangat-sangat tidak dikasih nafas gitu. Jadi untuk chartingan dari Bitcoin itu dari chartnya di sini kita lihat. Jadi dia sudah turun sejak dari tanggal 11 November 2025 di 106.000, turun terus sampai sekarang itu di 83.000. Wow, sungguh sangat-sangat luar biasa penurunannya, sudah 22%. Nggak dikasih nafas, nggak sentuh di titik resistance di atasnya. Tadi sempat saya lihat harganya itu dibanting ke 80.000, ya, ada kita masuk ke H1-nya. Nah, di sini sempat nyentuh di sini tadi, kemudian rebound lagi naik ke atas. Dan setelah saya bangun, wah, langsung harganya itu dibanting lagi di 82.000. Jadi betul-betul ya, Bitcoin ini tidak dikasih nafas. Kenapa seperti itu? Karena itu para whales sekarang itu lagi jualan atau lagi melepaskan kepemilikan mereka, istilahnya take profit lah mereka. Ada beberapa whales, dan berita yang heboh itu ada di sini, dari whales 8 terkaya itu melepaskan sekitar 11.000 bitcoinnya itu senilai 21 triliun, luar biasa. Itu bitcoinnya betul-betul habis, sisa 0,5 bitcoin, 0,5 dolar. Ini nothing, ini I mean nothing. Ini bisa dicek sendiri ya di Arkham. Kemarin sempat saya cek, cuma di sini saya nggak sempat buka. Silakan kalian cek, di situ sudah heboh kabarnya. Nah, yang terjadi pada saat whales itu jualan, ya retail juga pada jualan ya. Kita-kita juga yang merasa panik juga pasti pada jualan. Apalagi sentimen dari bear market itu sangat-sangat kuat. Makanya market pada panik, akhirnya jualan yang menyebabkan harga turun seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan harga itu bakal kembali naik? Adanya buyers, ya. Untuk sekarang itu adalah institusi. Kalau institusi masih beberapa institusi yang punya conviction untuk membeli Bitcoin, maka dia akan membeli di sini. Dia lihat, oh harganya ini sudah kemurahan gitu. Oke, langsung dia beli. Yang terjadi ya akhirnya harganya kembali ngepam, walaupun ngepamnya itu tidak signifikan. Seperti yang dilakukan oleh MicroStrategy di sini di tanggal 10, itu dia akumulasi kembali Bitcoin. Dari itu harganya kembali ngepam di atas. Tapi tidak lama itu kembali lagi dibanting. Karena masih banyak whales purba kita itu yang memegang Bitcoin. Nah, kembali lagi di sini esensi dari Bitcoin, kalau kalian masih percaya dengan Bitcoin, itu adalah aset lindung nilai yang dimana stoknya itu terbatas hanya 21 juta keping, dan setiap 4 tahun sekali itu ada namanya halving, ada namanya penyetopan supply. Jadi Bitcoin ini merupakan aset langka, walaupun kalau kita lihat harganya fluktuatif seperti ini, tapi bukan cuma itu, emas juga fluktuatif kan. Ya, padahal emas ini adalah aset yang sudah terbukti dari beberapa ratus tahun yang lalu, tapi tetap fluktuatifnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu bahwa market cap dari Bitcoin itu masih sedikit, masih kecil, di angka 2, sampai 3 triliun US dollar, dibandingkan dengan gold atau emas itu market cap-nya itu sudah puluhan triliun US dollar. Jadi kalau sedikit saja market cap diambil dari gold itu 2T atau 3T, di mana Bitcoin itu sudah jadi 6 triliun US dollar itu, maka harganya bisa ngepam 2 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari 82.000. Dan narasi kalau harga Bitcoin itu bisa mencapai 1 juta US dollar itu bukan mustahil untuk dicapai. Kalau market cap-nya itu bisa sampai puluhan US dollar.
Oke, jadi itu untuk Bitcoinnya, dan kan cuman Bitcoin di sini, ada beberapa aset kelas juga yang sedang mengalami penurunan, yaitu S&P 500. S&P 500 itu sekarang di kondisi di resistennya di sini, sekarang ada di posisi resistance, dan dia akan kembali rebound, masih berusaha keras untuk rebound. Nah, ini banyak narasi yang menyebutkan bahwa S&P itu sudah mencapai bubble, sudah mencapai pucuk atau puncak. Bagaimana menurut kalian? Kalian percaya dengan narasi begitu? Apakah kalian mau untuk melepaskan beberapa kepemilikan kalian di S&P atau mungkin di saham-saham US yang lain? Itu tergantung dari kalian gimana. Kalau dari saya pribadi itu ya karena saya adalah long term holder, jadi kalau saya punya S&P itu masih belum saya trimming untuk sekarang. Untuk aset allocation-nya masih aman, money management masih oke. Jadi saya rasa untuk kondisi sekarang saya tidak akan melepas S&P saya. Even dia walaupun turun sampai 20% di sini di titik supportnya di bawah, karena kalau saya lihat dari time frame weekly, saya tarik garis support dari bawah sini, teman ya, kita coba lihat. Nah, ini dari sini saya tarik garis support, maka titik harga supportnya itu ada di 5.500 untuk S&P. Jadi walaupun dia turun ya it's fine kalau turun 20%, karena untuk aset alokasi saya itu masih terbilang aman so far sampai sekarang. Begitu pula dengan saham-saham yang lain juga di Nvidia, ini masih aman walaupun di sini ada penurunan. Nah, dia sudah turun jauh ya, dari topnya itu ada di sekitar 17 sampai 14%. Ya, pasti aset saya juga turun di angka 14%, but it's fine. It's fine. Because saya itu adalah long term holder, investor, bukan trader yang jualannya itu bulanan, jualannya itu 6 bulan atau berapa bulan. Saya hitungnya itu per tahun. Jadi saya akan pegang saham ini lama sesuai dengan strategi yang saya sudah terapkan, di mana saya itu hanya tertarik membeli top 5, top 1 dari aset kelas yang ada di US, yang ada di Indo, maupun gold dan Bitcoin. Jadi yang seperti ini tuh nggak ada masalah bagi saya. Dan di sini saya sudah ukur di sama seperti S&P. Kalau dia turun sampai di sini turun 30%, it's fine. Ini untuk saya ya, untuk saya sendiri itu. Kalau untuk kalian ya tergantung dari kalian, preferensi kalian. Kalau kalian memang tahan dengan penurunan 30%, ya silahkan. Tapi kalau kalian tidak tahan, ya silahkan kalian jual di posisi sekarang. Ingat, di market itu kita tidak bisa prediksi harga, kita bukan dukun juga, kita bukan peramal. Jadi yang kita lakukan itu adalah bereaksi terhadap price action, apakah kita mau tetap hold atau kita mau jual atau beli aset kita. Dan kembali lagi, kalau asetnya turun di titik supportnya di sini, maka yang saya lakukan adalah beli, bukan jual. Tapi kembali beli, akumulasi kembali. Dimana yang paling penting untuk sekarang itu adalah allocation cash. Ingat, kalau cash kalian itu banyak, itu kalian itu punya banyak peluru, ya. Jadi untuk allocation cash itu sangat penting di posisi seperti ini. Jadi saran saya, kalau allocation portofolio kalian itu sekarang banyak di stock market atau mungkin di Bitcoin, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk trimming. Kalian simpan cash kalian itu dulu, entah itu mungkin di RDPU atau mungkin di ETF atau di reksadana pendapatan tetap. Setelah itu kalian tunggu sampai adanya koreksi di harga yang kalian mau. Bisa kalian ukur di sini menggunakan mungkin Fibonacci retracement di sini di 0,5-nya di sini, kalian bisa entry di 148 itu untuk Nvidia. Bisa dari cash yang sudah kalian alokasikan di cash balance dulu, setelah itu kalian hajar kembali di harga yang menurut kalian itu sudah oke. Atau juga kalian bisa masukkan cash kalian atau trimming hasil stok dan
Bitcoin kalian itu di gold. Nanti kalau harganya sudah sesuai baru kalian masuk lagi. Nah, begitu pula dengan gold, di sini masih ada di ATH-nya. Kalau dilihat dari weekly chart-nya masih di atas di sini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk trimming gold kalau kalian mau trimming. Cuman menurut saya di sini masih sideways ya untuk gold. Masih belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan maupun adanya tanda-tanda bullish. Karena untuk kondisi makroekonomi sekarang itu masih belum pasti. Ada tanda-tanda bagus, ada juga tidak. Cuman kembali lagi tidak ada yang bisa memprediksi. Kalau dari saya pribadi itu biasa setiap momen beberapa bulan itu selalu ada pasti beberapa berita yang betul-betul membuat ekonomi itu menjadi bearish. Jadi makanya gold tetap ada di portofolio kita untuk stay biar balancing atau hedging dari portofolio kita biar tidak terlalu turun signifikan. Oke. Kemudian untuk di XY dolar itu sekarang sudah naik ya. Kemarin sempat di 99, 97, sekarang di 100. Kemudian saham Indo. Untuk saham Indo kemarin itu kan sempat kita beli, saya sendiri beli WiFi. Sekarang saya sudah jual WiFi saya. Itu sempat juga beli CDIA dan sudah jual juga CDIA-nya. Profit tetap profit walaupun kurang besar. Sekarang itu saya lagi lirik saham ini ITMG, Indo Tambang Tambang Megah. Ini sahamnya kalau saya lihat ini saham batubara. Sahamnya ada di posisi supportnya di sini. Betul-betul disupport karena selama beberapa bulan ini dia cuman sideways, tidak kemana-mana harga sahamnya. Which is di sini saya lihat ada peluang dia bakal naik. Itu tergantung dari harga batubaranya. Cuman untuk planning tradingnya di sini tuh nge-swing tapi mungkin agak panjang. Ini tergantung dari kondisinya. Di sini untuk resiko yang saya ambil di sini ada di angka 20 ribu, atau mungkin kalau saya punya conviction yang bagus di sini, mungkin saya tidak langsung SL di sini, mungkin langsung terus pegang sahamnya, atau mungkin saya cicil lagi. Nanti bakal saya pertimbangkan karena yang saya utamakan di sini itu adalah dari sisi fundamentalnya. Jadi baca laporan keuangannya, baca bagaimana profil perusahaannya seperti apa, orang-orangnya siapa di ITMG, kemudian prospeknya ke depannya seperti apa, karena ada masih sebagian kecil saya baca profil perusahaannya itu memang perusahaan batubara, cuman semenjak 2025 ini dia lagi mengarah ke renewable energy. Sebelum sempat membeli beberapa perusahaan yang renewable energy, dia cuman ada 9, sekian persen itu dia beli PT yang PT Nikel. Saya lupa di situ karena sempat saya baca beritanya di pertengahan tahun ini. Saya masih belajar lah ini saham ITMG untuk prospek kedepannya ini seperti apa. Kenapa saya beli? Karena saya lihat dari segi teknikalnya ini lumayan menarik. Ini lumayan menarik di sini, cuman kita lihatlah seperti apa untuk sahamnya. Kemudian yang kedua itu dividen yang dibagikan juga ya lumayan lah, jadi kita lihat seperti apa untuk ITMG. Karena secara historikal di sini di bottomnya itu sejak beberapa tahun terakhir itu ada di 7 ribuan. Jadi ada chance memang kalau ada black swan itu dia harga sahamnya itu bakal lebih anjlok lagi ke bawah. But ini adalah titik resisten yang kuat. Disesuai kenapa saya coba entry di sini. Saya mau lihat seperti apa pergerakannya. Kita lihat lah kayak gimana untuk ITMG. Jadi begitu. Selanjutnya yang lainnya saya rasa nggak ada masalah. Intinya kalau kalian masuk ke market atau masuk ke sini itu kalian harus siapkan strategi, kalian harus siapkan planning, apa yang akan kalian mau lakukan, apa yang akan kalian mau beli. Itu bagaimana, yang paling penting adalah money manajemennya sama asset allocation-nya. Jangan terlalu berat di aset tertentu,
kecuali kalian sudah mempelajari asetnya dan kalian paham resiko dari aset yang sudah kalian beli, yang sudah kalian lirik. Ya, karena keputusan itu ada di kalian, keputusan itu ada di kita. Kita yang tentukan untuk membeli, kita yang mempelajari apa aset yang kita mau pelajari. Intinya kalau kalian punya keyakinan conviction yang tinggi, kalian sabar. Intinya adalah sabar. Di sini itu adalah medan perang. Bagi yang tidak sabar ya kalian bakal rugi. Ini pengalaman saya yang saya sudah rasakan sendiri di tahun 2024 kemarin. Ada emiten yang sempat saya beli karena saya tidak sabar, akhirnya saya jual rugi. Dan ternyata di 2025 emitennya naik kembali, harganya kembali, bahkan dia dapat untung profit dari kenaikan sahamnya. Itu adalah kesalahan saya dan itu saya jadikan sebagai pelajaran pribadi saya sendiri untuk lebih bersabar lagi dalam menentukan aset atau membeli saham, entah itu komoditi yang saya sudah tentukan. Dan saya harus siap dengan semua konsekuensi yang saya sudah tentukan. Contoh seperti ini Bitcoin saya sudah trimming dan sisa dari aset saya itu walaupun turunnya mungkin luar biasa, tapi saya sudah siap dengan kondisinya. Mau turunnya berapapun itu saya sudah siap, saya sudah punya planning. Jadi kita itu tidak kelabakan, kita itu tidak bingung ini mau diapakan, ini mau diapakan. Dan yang terpenting itu adalah gunakan uang dingin kalian, jangan uang yang mau dipakai untuk bayar utang, dipakai untuk usaha, apalagi dipakai untuk sehari-hari, itu jangan kalian gunakan masuk ke dalam market. Karena kalau misalkan harganya seperti ini, kemudian kalian butuh uang, maka yang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan ya kalian jual aset kalian. Kalian jual Bitcoin kalian untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Padahal harganya minus, harganya rugi. Dan setelah beberapa bulan atau setelah beberapa hari mungkin, maybe, itu harganya naik. Apa tidak menyesal seperti itu? Pasti kalian menyesal. Bilang, aduh, kenapa gitu? Coba saya tidak jual gitu. This is why kenapa kita harus siapkan dana darurat atau cash yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan sisanya itu kita pakai untuk investasi atau masuk ke dalam market seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan, bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Intinya di sini saya sempat speechless lihat Bitcoin penurunannya itu tidak dikasih nafas seperti ini. Wow, luar biasa. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana price action dari Bitcoin. Ini ya sekarang kita masuk ke bear market, jadi selamat bertahan di winter di cycle kali ini. Oke, mungkin itu saja. Bye-bye.